Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Safinatus Shalah, dan juga sekaligus kita ambil juga keterangan dari kitab Safinatun Najah. Terakhir tentang pembagian rukun-rukun sholat, baik itu rukun qauli, rukun qalbi maupun rukun fi'li. Rukun qalbi yang berupa perbuatan hati yaitu niat, dan rukun qauli yaitu ada 5 yang berupa ucapan. Ini harus, namanya ucapan, dia harus terdengar minimal oleh orang yang mengucap, dan juga harus betul daripada makhrajnya dan tidak ada kesalahan yang dapat merusak, tidak ada kesalahan yang dapat merusak daripada arti daripada rukun qauli tersebut. Kecuali kalau dia sholat sendiri, kalau memang dia tidak bisa makharijul huruf, maka ya dia tidak bisa menjadi imam. Sholat sendiri dia kalau memang sudah belajar dan tidak mampu, ya sah sholatnya dia sendiri, tapi bukan untuk menjadi imam. Kemudian juga rukun qauli itu ada 5, takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat pada tasyahud akhir, kemudian salam. Salam yang pertama ya, yang wajib. Ini 5 rukun qauli. 5 berupa rukun qauli, rukun berupa ucapan. Sedangkan rukun fi'li itu rukun berupa perbuatan, maka syaratnya juga harus disertai dengan tumakninah, dan juga harus sah rukun sebelumnya. Rukun berupa perbuatan harus sah rukun sebelumnya. Umpama sujud, berarti i'tidalnya sudah sah, atau ruku, maka berdirinya sudah sah, dan tidak menuju kepada rukun, maksudnya tidak menyengaja untuk melakukan rukun lain, tidak menyengaja untuk melakukan rukun yang lain ketika melaksanakan sujud. Umpama, bukan berarti dia tidak sengaja jatuh dalam keadaan sujud, maka ini tidak bisa dikatakan menyengaja. Menyengaja itu ya ini memang betul-betul dia turun itu menyengaja sujud. Itu syarat yang harus diperhatikan pada rukun fi'li. Sedangkan rukun fi'li adalah sisa daripada rukun yang lain selain rukun qalbi dan rukun qauli, maka itu berupa rukun perbuatan seperti berdiri, ruku beserta tumakninanya, i'tidal beserta tumakninanya, sujud beserta tumakninanya, ya, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninanya, duduk di tasyahud akhir. Itu semua berupa rukun fi'li, rukun berupa perbuatan. Nah, sekarang kita menginjak kepada hal yang membatalkan sholat. Maka di Safinatus Shalah di situ disebut ada 12. Sedangkan di Safinatun Najah nanti disebut 14 yang membatalkan sholat. Ini perbedaan cara menghitung saja.
yang disebutkan di Safinatus Shalah itu yang pertama yang membatalkan sholat adalah faqdu syartin min syurutiha al-ithnai asyarus sabiqah amdan. Kehilangan syarat-syarat dari 12 syarat sholat yang sudah kita bahas panjang lebar. Entah itu tidak menutup aurat, entah itu tidak bersuci dari hadas, entah itu tidak suci dari najis di badan, di pakaian, di tempat sholat, entah itu kurang menghadap kiblat dan sebagainya. Kehilangan salah satu syarat sholat ini bisa membatalkan sholat. Sengaja, bukan lupa ya. Dengan sengaja. Baik itu walau biikrohin, meskipun dengan terpaksa, dipaksa oleh orang, atau sahwan atau jahalan, baik itu lupa ataupun sengaja ataupun tidak tahu. Maka ini selama bukan jahal yang bukan ketidaktahuan yang disengaja, dalam arti memang dia itu ya, kalau ketidaktahuan karena memang belum baru masuk Islam atau memang dia jauh dari ulama, ini masih dimaafkan. Tapi ketidaktahuan yang disengaja, yaitu dia hidup di ulama tapi dia tidak mau belajar, maka ini tidak dimaafkan. Artinya kalaupun seandainya kedapatan salah satu rukun sholat itu dia rusak ya, artinya tidak melakukan rukun sholat dalam sholatnya, maka dia harus mengulang. Kalau orang yang tidak tahunya ini bukan ketidaktahuan yang sengaja, maka ini harus diulang. Ketika dia tahu, ternyata kemarin saya sholatnya tidak begini, dia harus diulang. Yang dimaafkan tuh orang yang baru masuk Islam, yang belum banyak belajar tentang syarat rukun dan sebagainya, atau orang yang hidup jauh dari ulama, ini maka dimaafkan, tidak perlu mengulang yang sudah lalu. Asani faqdu ruknin min arkaniha 19. Yang kedua daripada membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu rukun dari yang 19. Meninggalkan dari salah satu rukun dari yang 19 rukun ini, atau 17 rukun atau 18 rukun yang sudah kita bahas perbedaan penghitungannya di rukun-rukun sholat. Salah satu rukun sholat itu dia tinggalkan, maka batal kalau dia sengaja meninggalkannya, amdan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, sahwan, dia tidak sengaja meninggalkan rukun sholat, atabihi idza dzakarahu, maka dia melaksanakan rukun sholat itu ketika dia ingat, wala yuhsab ma fa'alahu, dan tidak dihitung apa perkara yang dia kerjakan ba'dal matruk, setelah rukun yang ditinggalkan itu, hatta ya'tiyabi, sampai dia melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Jadi kalau orang meninggalkan rukun sholat, dia tidak sengaja. Kalau sengaja jelas batal. Dia tahu belum rukuk, dia langsung sengaja sujud, ya jelas batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, ya, dia tidak sengaja daripada apa? Enggak, itu ada dipakai pempes dia. Jadi dikatakan kalau rukun yang sengaja ditinggalkan, maka itu membatalkan sholat. Sengaja meninggalkan rukun sholat, Fatihah atau apa saja, dikecualikan yang memang mendapat pengecualian ya. Seperti Fatihah itu dapat pengecualian bagi makmum yang masbuk memang, untuk tidak membaca Fatihah langsung ikut ruku. Nah, sedangkan yang tidak mendapat pengecualian, sengaja dia meninggalkan rukun, jelas batal. Kalau dia lupa meninggalkan rukun sholat, maka dia harus mengerjakannya ketika dia ingat, dan tidak dihitung rukun yang setelahnya. Rukun yang setelah yang dia tinggal, rukun yang setelah dia tinggal itu tidak dihitung sampai dia mengerjakan rukun yang dia tinggal itu. Contoh, dia umpama lupa ruku, langsung sujud umpama ya. Maka sujud kedua, duduk di antara dua sujud, sujud keduanya, bangun rakaat berikutnya, itu enggak dihitung rukun yang setelahnya itu, sampai dia melaksanakan rukun yang ditinggal tadi, baru dihitung. Artinya kalau dia ingat, maka dia langsung kerjakan apa yang dia tinggal tadi, kalau dia ingat. Contoh, habis sujud, tak lama dia ingat, duduk di antara dua sujud atau sujud kedua, dia ingat, loh saya belum rukuk. Dia bangun ke
posisi berdiri, baru dia rukuk, baru i'tidal, baru sujud. Nah, rukun yang setelah yang dia tinggal tadi itu tidak dihitung. Jadi sujudnya yang tadi itu tidak dihitung. Ya, langsung berdiri kalau dia ingat. Ini kalau ingatnya belum sampai ke rukun yang sama. Belum sampai ke rukun yang sama yang dia tinggal. Tadi kan saya contohkan rukuk. Nah, sebelum dia sampai ke rukuk rakaat berikutnya, dia sudah ingat duluan. Sebelum dia sampai ke rukun yang sama, seperti contoh rukuk, berarti sebelum sampai dia rukuk ke rakaat berikutnya dia sudah ingat. Dia harus cepat-cepat mengerjakan yang ditinggal tadi. Itu kalau memang seperti contohnya tadi, dia tidak ingat rukuknya langsung sujud, maka dia cepat-cepat berdiri. Rukuk dulu, i'tidal, baru sujud lagi. Sujud yang tadi tidak dihitung. Tapi kalau dia sudah sampai ke rukun berikutnya, ke rukun yang sama, seperti dia meninggalkan rukuk, dia sudah sampai di posisi rukuk rakaat berikutnya kedua, baru ingat, saya rukuk rakaat dulu. Tadi rakaat pertama saya tidak rukuk, maka rakaat yang tadi tidak dihitung. Ya, berarti dia nanti menambah satu rakaat, karena rakaat tadi cacat, itu satu rakaat tadi tanpa rukuk. Baru ingat di rukuk rakaat kedua, maka rakaat kedua itu hakikatnya rakaat pertama. Rakaat pertama tadi tidak dihitung, maka dia nanti menambah lagi. Kemudian as-salis ziyadatul rukni min al-kaniyal fi'liyah. Itu tidak terjadi kecuali kalau sholat sendiri. Kalau dia jadi imam kan pasti ya mau sholat lagi kabeh imamnya sak monoknya. Jadi kena PPKM kabeh kreditan semua ya. Belum lunas. Ya, jadi gerambiang semua makmumnya. Dia tidak ingat semua sudah makmumnya. Nah, itu mungkin, ya mungkin wallahu alam bisa jadi. Ya, tapi ini kebanyakan terjadi kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat berjamaah kan langsung ditegur, subhanallah. Ya, subhanallah, tidak tahu lek tuli dublek bisa imamnya ya. Tidak kerungu subhanallah, subhanallah. Ya, tidak tahu lagi. Ya, kalau begitu, memang terjadi begitu ya kita sebagai makmum ya harus mufaroqah. Karena kita tahu secara yakin imam batal sholatnya. Kita mufaroqah dengan imam. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, ziyadatul ruknin min arkanil fi'liyah. Menambah rukun fi'li dengan sengaja, jelas batal sholatnya. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Sudah sujud 2 kali ditambah lagi sujud 3 kali. Mentang-mentang habis hijrah, tobat anak-anak muda itu. Ya, terlalu semangat sholatnya, aku tak sujud ping telu. Ya, sudah sujud 2 kali ditambah sujudnya. Nah, ini batal kalau sengaja. Nah, kalau lupa ya maka diambil yang sedikit sujud. Ya, dia lupa saya ini sudah sujud 2 kali apa baru 1 kali. Ya, diambil yang yakin 1 kali. Berarti dia nambah lagi satu lagi. Ya, nambah 1 lagi sujudnya. Itu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Ya, sengaja menambah rukun fi'li ditambah rukun fi'li batal. Wa ityanun niyah au takbiratul ihram wa salam bukan ma'alih. Melaksanakan niat atau takbiratul ihram atau salam bukan pada tempatnya. Salam bukan pada tempatnya. Ini batal kalau sengaja. Ya. Baru rakaat kedua salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru tahiyat pertama. Ingatnya sudah tahiyat akhir. Ini kalau sengaja jelas batal. Kalau tidak sengaja, wa in kana sahwan, kalau dia lupa, au zada ghairu madzukin mal arkani amdan au sawan lam tabtul. Atau dia menambah selain apa yang disebut daripada rukun, ya, menambah selain dari apa yang disebut daripada rukun, ya, berupa umpama menambah Fatihahnya yang bukan rukun fi'li. Tadi kan yang batal itu kan kalau menambah rukun fi'li. Sengaja dia tambah batal. Sudah rukuk lagi, sudah sujud 2 kali ditambah lagi batal. Kalau sengaja rukun fi'li ditambah. Tapi kalau menambah rukun qauli tidak membatalkan sholat. Umpama sudah Fatihah lagi. Walaupun khilaf tentang masalah Fatihah ini khilaf. Kalau dia sengaja ada yang mengatakan haram. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tidak haram sama sekali. Ya, kalau dia menambah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Tentunya selain salam. Kalau salam batal dia tambah. Ya. Atau selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak boleh lebih dari 1 kali. Amdan au sahwan lam tabtul, baik sengaja menambah rukun qauli atau lupa.
Atau menambah rukun fi'li tapi lupa, itu tidak apa-apa. Seperti tadi yang saya contohkan, dia lupa sudah ruku apa belum, atau lupa sujudnya 2 kali apa belum, ya maka dia laksanakan yang yakin. Yang yakin baru sujud sekali, ya berarti dia tambah 1 lagi. Itu tidak batal karena lupa. Ar-rabi' yang keempat, ayat taharuk harokatan wahidatan mufarritotan atau mufritotan, au talata harokatin mutawaliyat, amdan kana au sawan au jahalan. Ya, bergerak ya taharuk harokatan wahidatan, satu gerakan, mufarritotan atau mufritotan, satu gerakan tapi yang keterlaluan. Satu gerakan itu kan sebetulnya tidak batal. Atau 3 gerakan tapi berturut-turut, salah satu harokat mutawaliyat. Jadi yang batal sholat itu bukan melulu 3 gerakan. Yang batalkan sholat itu bukan melulu 3 gerakan. Kadang 1 gerakan pun bisa membatalkan sholat. Kalau niatnya main-main, talaub. Kalau niatnya dia bermain-main, maka 1 saja batal. Atau perbuatannya itu terlalu berlebihan, seperti pukulan. Itu 1 saja, 1 kali itu batal. Karena walaupun 1 kali dia berlebihan, namanya memukul keras itu berlebihan. Itu di luar gerakan biasa. Itu 1 kali saja sudah batal. Loncat 1 kali, bukan melangkah ya. Kalau melangkah kan 1 kaki itu namanya melangkah. Kalau loncat 2 kaki itu ngawang. Loncat itu namanya. Ya, kalau tidak tahu definisi loncat nanti itu. Nyambah Google apa definisi loncat itu. Loncat itu sekali itu batal. Kalau melangkah, memang kalau 1 kali saja tidak batal kalau melangkah. Loncat 1 kali batal. Karena itu sudah merupakan ini gerakan yang mufarrito atau mufrito, gerakan yang berlebihan. Gerakan yang berlebihan, mufrito. Jadi gerakan 1 kali kalau berlebihan itu batal. Atau 1 kali kalau niat main-main itu batal, walaupun cuma 1 kali. Tapi kalau 3 kali, yang dimaksud 3 kali itu gerakan biasa, 3 kali berturut-turut maka itu baru batal. Kalau berturut-turut, artinya kalau tidak berturut-turut, amdan kana usawan au jalan, baik sengaja atau lupa. Tadi lupa gerakan 2-3 kali berturut, lupa kalau lagi tetap batal sholatnya. Dia harus ulang dari awal walaupun lupa. Untuk gerakan ini walaupun lupa dia tetap batal. Ya. Kemudian 3 kali berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut maka tidak batal. Tidak berturut-turut tidak batal. Ya. Kenapa? Ya itu tadi karena enggak dianggap banyak. Gerakan banyak itu dianggap oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berijtihad, yang dimaksud banyak itu kalau sudah 3 kali berturut-turut. Hanya kalau tidak berturut-turut dijeda, umpama orang ngisi soft, boleh dia bergerak, tapi jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2 dia berhenti. Kasih jeda lagi, 1, 2 gerak lagi gitu. Maka enggak dihitung 3, 4, tidak dihitung 1, 2 lagi. Jadi kalau dia berturut-turut ya itu langsung hitungnya 1, 2, 3 saja sudah batal. Ya, berturut-turut mutawaliyah. Yang kelima, ayakula au yashraba qalilan au amdan. Yang kelima, makan atau minum sedikit dan sengaja. Fa in kana sawan, kalau tidak sengaja atau jalan tidak tahu kalau apa? Makan minum itu batal. Wa uzira, dan jahilnya jahil ma'zur, jahil yang mendapat uzur dari syariat, itu baru masuk Islam atau jauh dari ulama tadi. Lam tabtul bil qalil, maka tidak batal kalau makannya sedikit, dan batalat bil kasir, batal kalau makannya banyak. Ini makan banyak itu piye dalam sholat? Makan sambil apa? Sholat sambil enggak, surahnya tuh gimana, masa sholat sambil mangan ya piye? Kecuali orang yang baru masuk Islam yang tidak ngerti mungkin. Tapi saat baru masuk Islamnya ya tidak mungkin lah. Masa sholat itu makan. Kemudian yang ketujuh, ya kalau sedikit masih makgul, masih masuk akal. Mungkin ada yang terselip di mulutnya terus dia telan, nah itu sedikit. Tapi kalau banyak ini ya. Yang keenam, as-sadis fi'lu syai' min muftirat as-shaim bil akl syurbi. Melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Itu apa? Sampainya zat ke dalam tubuh. Salah satu yang membatalkan puasa adalah sampainya zat ke dalam tubuh walaupun zat itu kecil. Nah, kalau dia melakukan itu dalam sholat, maka itu membatalkan sholatnya.
Kalau puasa ya sak posone batal dua-duanya. Umpama sholat duhur kan lagi puasa, melakukan ini, sampai masuk sesuatu dari mulut ini ke dalam tubuh, rongga tubuh, ya batal sholatnya, puasanya. Kan yanwi asamin asabe qat'un niyah, memutus niat. Kan yanwil khuruj min sholat, seperti dia sengaja niat keluar dari sholat, maka batal. Ya, seketika atau setelah 1 rakaat batal. Tidak nunggu nanti saya tak keluar, tidak nunggu nanti, saat itu juga dia batal. Ketika niat keluar dari sholat sudah batal. Kan yanwi idza jaa zaidun, ta'liqun niyah yang ke-8, menggantungkan niat, ta'liqul khuruj, menggantungkan niat keluar daripada sholat. Seperti yanwi niat idza jaa zaid, apabila datang Zaid, kharajtu minha, saya keluar dari sholat. Kalau teman saya datang, saya tak batalkan sholat. Batal. Belum datang temannya sudah batal. Tidak usah datang teman. Sudah batal. Dia menggantungkan niat, itu sudah batal, membatalkan sholat. Kemudian apa lagi? Atase yang ke-9, taraddud fi qat'iha. Ragu-ragu dalam memutus sholat. Saya batalkan enggak? Batal. Ini saya batalkan apa enggak? Batal sudah otomatis. Ragu-ragu dalam memutus sholat. Kan tadu salahu hajatun, seperti umpama dia terjadi pada dirinya hajat, yakni buang angin atau apa sebangsanya, lalu taraddada, ragu-ragu antara qat'is shalah, al-khuruj min wal khuruj min, antara memutus salat, keluar dari salat, wa baina takmilah, dan ragu-ragu antara menyempurnakan. Maksudnya ragu-ragu dia tadi betul-betul kentut apa enggak, sehingga ragu-ragu mau terus apa enggak, batalkan apa enggak, sudah batal. Ulang lagi dari awal. Al-ashir yang ke-10, asyakku fi wajibin min wajibatin niyat, ragu-ragu tentang salah satu yang mewajibkan niat daripada kewajiban niat. Salah satu daripada wajibin niat. Salah satu kewajiban niat. Niat sholat fardu itu wajibnya ketika takbiratul ihram dia harus menghadirkan dalam hati 3 perkara. Saya sholat fardu, zuhur, asar atau maghrib. Salah satu dari yang wajib diniatkan kok luput. Dia tidak nyebut zuhurnya, tidak nyebut asarnya. Cuma saya sholat fardu saja. Nah, ini sudah batal sholat. Jadi meninggalkan salah satu kewajiban dari niat, itu batal sholatnya. Kemudian atau ragu-ragu tentang kewajiban niat. Tadi saya sudah sholat niat zuhron apa belum? Itu batal sholat. Atau saya tadi sudah niat fardhon, saya sholat di waktu takbiratul ihram sudah niat bahwa ini sholat fardu apa belum? Itu batal. Ragu-ragu tentang kewajiban niat. Jadi niat yang wajib dalam sholat fardu cuma 3. Saya sholat fardu, terus sholatnya apa? Itu yang harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, itu. Jadi saya sholat fardu zuhur umpama, saya sholat fardu asar umpama. 3 rakaat, 4 rakaat itu tidak wajib. Mustaqbil kiblat tidak wajib. Ditambah makmuman, lillahi ta'ala tidak wajib. Kalau berjamaah ditambah 1 kewajibannya, itu makmuman bagi makmum. Imam tidak wajib niat imaman, tapi tidak dapat pahala jamaah kalau dia tidak niat imaman si imam. Nah, meninggalkan salah satu kewajiban niat ini batal sholatnya. Idza tola zamanu urfan au fa'ala ma'ruknan fi'liyan. Kalau panjang waktunya itu secara uruf kebiasaan atau melaksanakan bersamanya, ya, bersama syak tadi, 1 rukun fi'li, sudah pindah rukun atau qauli atau 1 rukun qauli. Umpama baru dekat, baru takbir terus dia lupa niat fardu, masih bisa disusulkan. Tapi kalau panjang zamannya, waktunya secara kebiasaan, ya ini enggak ada dalilnya ya. Berapa menit, pokoknya kebiasaan, menurut kebiasaan sudah dianggap lama, itu sudah batal sholatnya. Oh tadi zuhronya belum kecanda, zuhurnya. Fardhu atau fardhonya belum kecanda, nah, ini batal. Kalau panjang, kalau tidak berapa panjang langsung dianukan masih. Tapi kalau dia panjang, ya sampai melaksanakan rukun qauli, umpama sampai Fatihah dia masih ragu, batal sudah. Atau sampai pindah rukun fi'li seperti ruku', ya sudah, itu batal. Ya. Walaupun selesai takbir. Iya, walaupun selesai takbir. Kalau sudah panjang, batal, dia ulang lagi takbiratul ihram. Yang ke-11, qat'u ruknin min arkanil fi'liyah li ajli sunnah, memutus rukun fi'li karena sunnah. Kaman qoma nasiyan, seperti orang yang berdiri secara lupa untuk tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal terus berdiri, summa ada, kemudian kembali lagi lahu untuk tasyahud awal,
aliman dalam keadaan ngerti kalau itu membatalkan, amidan sengaja. Jadi meninggalkan rukun karena belani yang sunnah. Dicontohkan di sini tasyahud awal lupa. Tasyahud awal kan sunnah. Dia sudah kadung berdiri di rakaat ketiga. Melanjutkan rakaat itu rukun. Berdiri di rakaat ketiga itu rukun. Baca Fatihah rakaat ketiga itu rukun. Dia belani tinggalkan rukun, belani yang sunnah tadi yaitu tasyahud awal. Langsung dia balik lagi ke tasyahud awal, batal. Memutus rukun fi'li. Ya. Atasnya batal berdirinya saya mana? Ya kalau dia sudah hadur ruku. Kalau dia sudah sampai batasan ruku, dia baru kalau baru ingat, kalau baru bangun ingat kalau belum tasyahud awal dia duduk lagi masih tidak batal. Pokoknya belum sampai batas ruku. Belum sampai batas orang ruku. Kalau sudah sampai batas orang ruku atau hampir berdiri baru ingat, setelah lewat batas ruku baru ingat atau hampir menjelang berdiri baru ingat belum tasyahud awal terus dia balik, batal sholatnya. Jadi memutus rukun fi'li karena belani yang sunnah. Ya, itu dicontohkan kasusnya seperti itu. Sama kunut juga gitu, belum kunut balik padahal sudah mendekati sujud. Sama batasnya sudah sampai batas ruku. Kalau masih baru mau nunduk, lupa kunut terus balik masih tidak apa-apa. Jadi kalau sudah lewat batas ruku, sudah hampir mau sujud, dia baru ingat kunutnya belum, terus balik ke berdiri mau kunut, batal. Karena belani ninggalkan yang wajib, belani yang sunnah. Sujud itu wajib, kan gitu. Kunut itu sunnah. Kemudian yang ke-12, al-baqa fi ruknin idza tayakuna tarku maqablahu. Tetap pada satu rukun kalau dia yakin meninggalkan rukun yang sebelumnya, au syakka fihi atau ragu. Ya, fihi pada rukun meninggalkan sebelumnya, idza tala urfan apabila panjang secara uruf. Bal yalzamhul audu, bahkan dia harus kembali secara fauran kepada rukun yang ditinggalkan tadi secara seketika, ila fi'li ma tayaqqan, kepada melakukan apa yang dia yakini tarkau akan meninggalkannya, au syakafi atau melaksanakan apa yang dia ragu kalau dia meninggalkannya. Ya. Jadi tetap pada rukun, ya, tetap pada rukun kalau dia meninggalkan apa? Sedangkan dia yakin kalau dia meninggalkan rukun sebelumnya, seperti sujud. Dia tetap dalam sujud padahal dia yakin bahwa rukuknya belum. Atau ragu, rukuknya belum. Sudah ragu, dia tidak segera balik, dia tetap saja dibiarkan sujud. Ini batal kalau terlalu lama secara uruf. Sekali lagi ini kembali kepada kebiasaan. Tidak ada apa ketentuannya waktunya berapa menit. Baik, sudah dia dianggap lama, sudah batal, dia ulang lagi. Harusnya yalzamul aud fauran. Harusnya dia kembali secara langsung. Ketika dia sujud ingat belum tadi ragu. Ingat belum ruku atau ragu udah ruku apa belum, langsung harusnya dia kembali ke ruku, ke posisi berdiri ruku. Nah, itu tidak batal. Dan kalau dia biarkan lama padahal dia ragu, dia sudah meninggalkan rukun sebelumnya, dia biarkan begitu, batal sholatnya. Illa in kana makmuman fayat bi rakaatain ba'da salami imam wa la jazul al-aud. Kecuali kalau makmum. Ya. Dia tidak meninggalkan mufaraqah, lam yanwil mufaraqah, dia tidak niat mufaraqah. Maka dia melaksanakan satu rakaat setelah salamnya imam. Setelah salamnya imam dia tambah. Kalau makmum lupa, entah ketiduran atau gimana, tiba-tiba imam sudah sujud, terus dia langsung merorok ikut sujud, dia lupa kalau belum ruku. Ya, maka dia tidak niat mufaraqah, sudah terlanjur. Tadi saya kan belum ruku. Dia sangat di posisi makmum. Nah, kalau makmum begitu, biarkan sudah, karena dia tidak niat mufaraqah, sudah teruskan. Nanti imam salam dia nambah satu rakaat yang tadi enggak ruku tadi. Salah keturunan. Salat kok ketiduran. Kemudian apalagi? Fayati bi rakaati bi ba'da salami imami wala yajuz lahu, tidak boleh kembali kalau makmum. Tidak boleh kembali sendiri. Lah kalau mau kembali sendiri ya dia niat mufaraqah dari imam. Dia niat berpisah dari imam, kembali sendiri ke posisi rukuk yang tadi belum dia laksanakan. Jadi kalau sudah terlanjur makmumnya dan dia ketiduran tadi tidak rukuk tiba-tiba sujud, sudah terlanjur ya sudah lanjutkan. Nanti habis salam imam dia tambah satu rakaat. Fadil akam yalzam kullu muslim. Ini hukum-hukum wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Ya, walil wudu dan seterusnya. Ya. Itu hal yang membatalkan wudu. Sebetulnya banyak lagi yang membatalkan membatalkan salat. Ya. Juga termasuk kalau di Safina itu dengan hadas.
Itu sudah disebut dirangkum di rukun pertama. Pokoknya meninggalkan syarat sholat itu batal sholatnya. Termasuk hadas, termasuk jatuhnya najis. Itu kan meninggalkan, itu sudah dirangkum di yang poin pertama tadi. Nah, yang tidak disebut di sini, tapi sudah tersebut juga inkishaful aurat, tersingkapnya aurat. Itu sudah terangkum dalam meninggalkan syarat sholat. Pokoknya meninggalkan syarat sholat batal. Nutuk biharfain itu tadi. Berbicara 2 huruf. Ya, berbicara 2 huruf sengaja. 2 huruf sengaja saja batal. 2 huruf saja batal. Seperti a, angop, terus diteruskan jadi sampai timbul huruf ha. Itu sudah batal. Timbul huruf batal. Ya. Atau 1 huruf tapi dipahami. Ya. Yang lainnya sudah terangkum semua dalam rukun sholat yang 12 itu. Yang membatalkan sholat yang 12 tadi. Cuma yang belum terangkum itu kalau berjamaah, yaitu terlambat dari imam 2 rukun atau lebih maju dari imam 2 rukun, itu juga batal. Kita dulu imam 2 rukun atau lambat dari imam 2 rukun. Dan ini bisa terjadi di kasifatus saja, bisa terjadi kasusnya ketika dia sisipan dengan imam. Sisipan 2 kali dengan imam, itu sudah dianggap dia itu mendahului imam atau ketinggalan dari imam. Sisipan. Imam ruku, dia belum ruku, imam mau bangun dari ruku, baru dia ruku. Imam mau sujud, baru dia sisipan 2 kali saja, itu sudah dianggap ketinggalan 2 rukun fi'li dengan sisipan tadi. Ya. Kemudian taqallub tanpa uzur. Kalau ada uzur boleh sampai 3 rukun panjang. Kalau ada uzur boleh sampai 3 rukun panjang. Kalau uzur ini termasuk imamnya kecepatan umpama. Sedangkan dia bacanya lambat. Nah, dia masih baca Fatihah. Ini kalau ada uzur, kalau nggak ada uzur batal ya. 2 rukun saja batal. Ya. Sebelum saya tutup ini terakhir masalah ini memang jarang terjadi, tapi ya patut diketahui juga. Jadi kalau ketinggalan dari rukun 2 rukun fi'li itu batal kan? Kalau 2 rukun fi'li dalam kondisi normal. Kalau ada uzur itu dimaafkan. Kalau ada uzur itu walaupun si makmum ketinggalan 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan dari imam, itu ndak batal kalau ada uzur. Seperti imamnya terlalu cepat. Itu ndak otomatis batal. Masih dimaafkan sampai berapa? Dimaafkan sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Semua rukun sholat itu rukun panjang kecuali i'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Semua itu rukun panjang. Nah, contoh orang baca Fatihah, dia imam sudah ruku, dia tetap baca Fatihah karena mungkin imam terlalu cepat atau dia bacanya terlalu lambat. Bukan was-was ya, memang dia bacanya lambat. Imam bangun i'tidal, sudah berapa itu? Ruku itu kan sudah 1 rukun panjang. I'tidal itu rukun pendek, tidak dihitung karena hitungannya 3 rukun panjang. Imam sujud, dia masih baca Fatihah, 2 rukun panjang. Imam duduk di antara 2 sujud, rukun pendek, tidak dihitung. Imam sujud kedua, itu sujud kedua rukun panjang, sudah 3 rukun panjang. Ruku, sujud, 3 rukun panjang, dia masih baca Fatihah. Maka ini kalau sebelum imam bangun dari sujud kedua, dia harus nututi imam. Caranya gimana? Memutus semua rukun, langsung dia sujud ngikuti imam. 2 alternatif. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, dia niat berpisah dari imam. Kalau sudah sampai 3 rukun panjang tetap belum terselesaikan rukunnya dia, Fatihahnya, maka dia harus memilih untuk berpisah dari imam atau segera nyusul imam dalam posisi sujud kedua tadi. Ya, dari itu rakaatnya. Nah, rakaat itu kan tanpa ruku, tanpa sujud. Rakaat itu itu tidak sempurna. Nanti setelah tasyahud akhir salam imam, dia nambah 1 rakaat yang tadi ketinggalan. Ini wallahu a'lam bishawab. Ini hal-hal yang membatalkan sholat yang kita juga wajib tahu. Karena kalau tidak tahu maka sholat kita batal dan tidak sah. Kalau jamak takdim matahir atau qasar itu niatnya yang wajib juga itu ada 3 itu. Enggak, sama qasar. Kalau qasar ditambah qasar. Kalau qasar selain fardu, saya sholat fardu zuhur qasar. Tambah ada kewajiban qasar. Yang 3 tadi itu cuma dalam kondisi normal, bukan sholat qasar. Itu cuma 3 yang wajib. Saya sholat fardu zuhur, itu 3. Kalau qasar wajib, qasarnya disebut ketika takbiratul ihram, kecuali jamak takdim. Kalau jamak takdim selama masih dalam sholat pertama, dia masih boleh niat jamak, tidak harus disebut ketika takbiratul ihram. Tapi kalau qasar harus disebut di takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab.